usia di alam kubur itu lebih panjang. Jangan sampai kita tergoda dengan usia kita sebentar yang ini, tapi tidak dimanfaatkan untuk betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan. Atau jangan sampai kita terlambat menyadari nikmatnya hidup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala datang kepada kita al-maut. Maka di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi bukan cuma hasil kita, tapi emang Allah memberikan rezeki kepada kita. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian, kepada seseorang di antara kalian tuh al-maut, maut. Jadi jangan sampai udah mau final, mau finish gitu ya, di kehidupan kita itu baru kita sadar, sehingga dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, akhirkan, tangguhkan sebentar lagi. Jangan dulu cabut nyawa saya, ya Allah. Akhartani ila ajalin qarib, kepada ajal yang sedikit. Maksudnya kasih waktu kesempatan lah sebentar. Untuk apa? Fa as-saddaqu wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi waktunya sudah di penghujung. Allah menyebutkan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan ditangguhkan walaupun sedikit apabila Allah sudah tetapkan waktunya itu. Atau ayyuhal ikhwah rahimakumullah, di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan juga rintihan penyesalan mereka. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, dan seandainya engkau melihat, ketika al-mujrimun, orang-orang yang berdosa, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala-kepala mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Jadi mereka saking malunya tertunduk, saking menyesalnya tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka katakan? Rabbana, ya Rabb kami, absarna, kami sudah melihat nih sekarang. Wa sami'na, dan kami telah mendengar. Mendengar di mana ini? Di dunia? Bukan, tapi di mana? Sudah di alam lain, udah lewat di dunia, di alam akhirat. Baru menyesal, mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na. Apa permintaannya? Farji'na, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihan,
pasti kami akan beramal soleh. Inna muqinun. Kenapa sebabnya mau amal soleh? Sekarang kami yakin. Sekarang kami yakin. Berarti ayyuhal ikhwah rahimakumullah, penyesalan mereka tuh dari dulu ya. Berarti kalau yang akan dikubur zaman apa tadi, zaman Fir'aun itu, sampai sekarang masih begitu. Jangan sampai kita melewatkan ini. Waktu-waktu ini baru 8 atau 9 hari nih, katakanlah gitu. Jangan sampai ini sisanya ini disia-siakan begitu saja di bulan Ramadan ini. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan penyesalan mereka. Dan bagi orang-orang yang kafir, walaupun mungkin di dunianya orang-orangnya termasuk orang-orang the have, orang-orang yang kaya, tajir melintir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika falay yuqbala, maka tidak akan diterima min ahadihim mil'ul ardi dzahaba walaw iftadabi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir wa matu wa hum kuffar, kemudian mereka itu mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, falay yuqbala min ahadihim, tidak akan pernah diterima dari mereka itu mil'ul ardi dzahaba, sepenuh langit. Apa yang sepenuh langit di sini? Emas. Walau iftadabih, dan emas itu dijadikan apa? Dijadikan tebusan supaya mereka keluar dari neraka, keluar dari akhirat mau ke dunia lagi. Walaupun ditebus dengan apa? Emas, di mana emasnya itu bukan 1 gram, 2 gram, bukan 1 pulau Freeport gitu, bukan. Tapi Allah menyebutkan menebusnya dengan mil'ul ardi dzahaba, dengan emas sepenuh bumi. Kalau kita punya emas sepenuh bumi ditebus, nah, penyesalan itu ditebus, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah perlu itu gitu. Bahkan di dalam hadis qudsi juga disebutkan, seandainya lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum, seandainya orang-orang yang awal sampai yang akhir, dari kalangan jin yang awal, jin yang akhir, manusia yang awal, manusia yang awal dan yang akhir, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berada di suatu tempat, suatu lembah katanya. Kemudian mereka meminta kepada Allah, semua jin yang awal, jin yang akhir, manusia yang awal dan manusia yang akhir, semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan permintaan mereka semuanya. Mau apa coba? Mau emas tadi sepenuh bumi, semuanya kasih. Jin sampai manusia awal dan akhir. Allah menyebutkan tidak akan berkurang apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, mana koso, tidak akan berkurang apa-apa, ma'indillah, apa-apa yang ada di sisi Allah, illa kecuali kal mihyat idza udkhilal bahr, kecuali seperti jarum yang dicelupkan kepada laut. Kalau jarum dimasukin ke laut gitu ya, airnya terus diangkat lagi gitu, apa yang berkurang dari lautan itu? Nah, itu setetes itu, katakanlah itu tuh digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini, digambarkan itu permintaan manusia awal dan akhir, jin awal dan jin akhir zaman nanti itu minta semuanya, itu tuh apa yang di sisi Allah tuh seperti itu.
Jadi jangan ragu kepada Allah tuh. Jangan ragu. Nah, ini dikaitkan kepada bulan Ramadan. Jadi jangan sampai nih dia terlena gitu ya, aduh masih lama nih, berapa hari lagi ada kesempatan lah untuk kemana dulu. Tahu-tahu gitu. Kita aja berdoa dulu, ya Allah sampaikanlah ke Ramadan yang nanti gitu. Sekarang udah di sini. Bahkan udah menginjak kepada hari, ada yang ke-7, ada yang ke-8 ya kan? Atau 89. Jadi ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Nah, jangan sampai menyesal seperti itu. Maka berkaitan dengan bulan Ramadan ini Allah menyebutkan dengan memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi dipanggil dulu nih keimanan kita, keyakinan kita, supaya betul-betul kita melaksanakannya dengan sepenuh hati. Sebagaimana tadi orang-orang yang di akhirat juga mengatakan absorna wa sami'na fadina na'mal solihan. Kenapa mereka pingin itu? Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang yakin. Nah, gitu. Kalau yakin, keinginan sendiri gitu nantinya lahir. Maka kalimat alladzina amanu ini perbaiki dulu di antara kita itu. Yang awal diperbaiki itu adalah keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ini harus diterapkan juga ke anak-anak kita. Kita susah untuk membimbing anak-anak, menyuruh anak-anak, mengarahkan anak-anak kalau tidak ada tumbuh kesadaran dari awalnya, keyakinannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah yakin, insya Allah mereka merasa diawasi aja oleh Allah. Kita gitu ya, kita aja yang sudah tua-tua gini juga kita harus merasa betul-betul diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat iman ini adalah kalimat tauhid, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga dan para nabi sebelumnya juga di awal-awal dakwahnya tuh emang pertama-tama yang disampaikan dulu masalah tauhid, sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah diutus dari seorang rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa kalimat ini kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang ditanamkan. Rasulullah dakwahnya pertama-tama itu tidak bawa harta yang banyak, ngasihkan sembako gitu ya, serangan fajar supaya milih Rasulullah, supaya ikut kepada Rasulullah, enggak. Tapi akidahnya, dengan akidahnya disampaikan tentang bagaimana Allah tuh, sehingga di dalam surat awal-awal disampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Jadi kalau udah sadar kita itu yang menciptakan itu Allah, yang memberikan rezeki itu adalah Allah, yang mengurus urusan kita itu adalah semuanya itu adalah Allah, nikmatnya itu Allah yang memberikan kepada kita sekalian, insya Allah kita nggak akan ragu gitu. Ya kita dalam kandungan aja gitu kan. Nggak ada yang pernah ngatur-ngatur orang tua kita itu, ibu kita makan jengkol, pete, makan susu, minum susu, minum makan nasi semua diolah sendiri, langsung ke janin gitu. Nggak ada yang ngatur siapa. Berarti yang datang tuh rezeki kita kepada kita kan, bukan janin pada waktu itu nyari-nyari gitu, nyari-nyari pete gitu, mana ada bahan dari pete, enggak, datang sendiri. Apalagi kita udah sekarang udah yang ada sekolah, ada yang S1, S2, berarti harusnya lebih paham itu gitu, lebih tawakal gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya tuh la ilaha illallah. Jadi kalau orang-orang benar-benar Rabbunallah tsumma istaqamu,
Orang-orang yang udah mengatakan bahwa Robnya itu yang menguasainya, yang menciptakan, yang memelihara itu Allah, kumastaqomu, kemudian mereka istiqomah, maka bagi mereka itu Allah menyebutkan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, enggak akan lagi takut, enggak akan lagi sedih. Takut untuk melangkah ke depan, pasti biasanya gitu. Takut itu biasa memikirkan hal-hal yang ke depan. Aduh, gimana anak-anak saya masih kecil, kalau saya meninggal siapa yang ngurus, terus begini, wah terus ke depan, takut jadi sedih memikirkan hal-hal yang sudah berlalu gitu. Akhirnya terjebak dengan. Tapi kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin bahwa punya Allah gitu, kita itu punya Allah yang ngurus saya, ngurus keluarga, ngurus anak-anak, itu adalah Allah. Semua perjalanan mereka itu adalah yang udah diatur oleh Allah. Tawakal aja, tenang, nggak usah banyak mikir. Urusan Allah dipikirkan oleh kita yang nggak kesampaian. Ya, urusan Allah dipikirkan oleh kita. Hemat-hemat energi untuk berpikir lah. Gitu. Ngapain mikir itu? Mikirin, ya Allah, saya meninggal di mana ya? Kira-kira. Terus usia berapa ya? Terus mikirin itu. Gitu. Padahal itu urusan Allah, dipikirin oleh kita, nggak nyampe. Gitu. Mending mikirin yang lain, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh mikir kita. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah. Ada yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah ini, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. La maujuda illallah, tidak ada yang mengadakan kecuali yang mengadakan itu adalah Allah. Di sini kita sedang duduk, sedang begini, bernapas begini. Tidak ada yang menjadikan ini merupakan takdir dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, oh, saya sedang begini itu memang Allah yang menggerakkan. La ma'buda illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang dicari kecuali ridho Allah. La maqsuda illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah begitu, udah diyakini gitu, baru timbul dalam hati kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba, ya Allah, saya ridho Engkau sebagai Rob kami. Jadi bukan kalau udah kita mengatakan ridho Allah sebagai Rob kita, berarti keinginan kita, hawa nafsu kita harus mengikuti keinginan siapa? Keinginan Allah yang mengatur, bukan kita yang mengatur Allah, tapi Allah yang mengatur kita. Contoh dikit lah, katakanlah kalau udah hujan terus bagi pedagang kerupuk, gitu. Aduh, hujan lagi, ini mau jemur kerupuk gimana gitu kan? Biasanya kan, atau tukang padi gitu ya, hujan lagi, nah gitu kan, hujan lagi gitu. Kalau itu tidak disadari, itu sedikitnya akan terpleset itu, supaya keinginan Allah tuh mengikuti keinginan kita gitu. Ini siapa Robnya itu? Tuhannya itu siapa? Kita atau Allah gitu. Seolah-olah Allah didikte supaya mengikuti keinginan kita. Terus enggak ridho kita, tapi kalau kita enggak ridho, oh ini qadarullah, Allah telah memberikan sedemikian. Ini kalimat raditu billahi robba wabil islami dina, dan agama Islam sebagai agama saya, ya Allah. Nah, kalau gitu ayyuhal ikhwah rahimakumullah, di dalam hadis arba'in nomor 41 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Abi Muhammad Abdullah bin dari Abi Muhammad
Abdullah yang meriwayatkannya al hadits au kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidaklah seseorang itu dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang telah aku datangkan. Maksudnya kepada apa yang Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hawa nafsu kita itu harus mengikuti apa yang telah datang dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah begitu ayyuhal ikhwah, maka lahirlah generasi-generasi seperti Bilal bin Rabah. Bilal apakah dipenuhi masalah dunianya? Bukan, tapi karena keyakinannya kepada Allah sampai bilang ahad, ahad, ahad. Bagaimana keluarga Yasir tatkala diintimidasi oleh orang-orang kafir pada waktu itu sampai ditombak itu dari duburnya gitu oleh tombak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan isbir ya ahla Yasir, inna ma'idukumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah jannah. Disebut itu tuh betul-betul yakin bahwa wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berita gembira bahwa nanti akan Allah berikan surga. Sekarang kita nggak kebayang, yakin nggak gitu kita tuh ke surga itu pingin nggak gitu ya. Emang di dunia ini terang benderang tapi hakikatnya gelap gitu. Di alam kubur itu gelap tapi pada dasarnya terang. Kenapa? Karena di dunia tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang gaib. Apa sih pahalanya 20 derajat itu di hadapan Allah? Bagaimana besarnya tuh? Bagaimana? Ya tahu. Tapi nanti di akhirat, di alam kubur, Masya Allah. Ini ternyata yang dijanjikan tuh begitu banyak, begitu besar. Buktinya apa? Ya, kalau kita dibagi sembako gitu ya, sembako aja ngantri, apalagi kalau DKM 1 juta barisan pertama gitu. 500 barisan kedua gitu ya. Kalau nanti diumumkan gitu. Penuh ini masjid gitu ya. Mungkin udah banyak yang ini ya, booking gitu ya dari sebelum-sebelumnya tuh. Saya untuk 5 waktu 1 bulan saya barisan pertama gitu. Itu kalau ditambahkan apalagi cuma 1 juta gitu. Apalagi kalau digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mengantar jenazah itu 1 kirot gitu. Seperti gunung Uhud gitu. Itu dijadikan emas semua gitu. Wah, udah rebutan. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, inilah kalau udah tauhidnya benar-benar kuat, maka akan timbul kecintaan kepada Allah. Timbul kecintaan kepada Allah. Karena Allah menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ada orang-orang yang mencintai kepada Allah itu sama dengan mencintai selain Allah. Tapi orang-orang yang beriman sangat melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal pertanyaannya kepada kita, apakah kita mencintai Allah? Ini jawab di hati ya, kalau secara jujur. Terus sampai sebesar mana beratnya cinta kita kepada Allah dengan kepada selain Allah? Lebih ingat kepada selain Allah atau kepada Allah? Kalau kita sedang bekerja, kira-kira sering ingat kepada Allah atau fokus kepada kerjaan? Kita paling ini sebetulnya hamba-hamba sekalian, ini nasihat untuk diri gitu ya, untuk saya sendiri yang saya rasakan tuh begitu gitu. Kalau sedang dunia, fokus kepada dunia, jarang ingat kepada Allah.
Dan anehnya juga, tatkala kita sedang beramal dengan amalan akhirat, kelihatannya sedang sholat, masih saja fokus kepada dunia. Jadi kalau mau disebutkan benar saya cinta kepada Allah, buktikan sampai sejauh mana cinta kita kepada Allah. Buktinya apa? Sedang dunia kita fokus kepada dunia, lupa kepada Allah. Sedang menghadap Allah saja masih ingat dunia. Berarti kecintaan kita kepada dunia itu seimbang, sedatar sama dengan Allah, atau bahkan lebih mencintai dunia daripada Allah. Maka pantas oleh Rasul menyebutkan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak sangat mencintai Allah? Kalau sebut cinta, ada cinta, tapi tidak betul-betul di dalam hati itu ingat gitu. Habis sholat subuh, aduh, ingin cepat-cepat sholat duhur. Kenapa? Kalau kita pernah susah, pernah ada yang ngasih 1 miliar, nah selesaikan urusanmu, utang-utang bayar semua udah. Kita itu pasti bakal ingat kepada orang itu. Sampai mungkin meninggal saja masih ingat. Saya nggak akan lupakan itu kebaikan orang itu. Mudahnya kita itu jatuh cinta kepada makhluk itu. Bahkan kalau orang itu ada yang mengganggu, maka saya yang paling depan sampai tetes darah penghabisan. Saya yang paling depan. Dan perjumpaan dengan orang itu senantiasa kita harapkan, ya. Mudah-mudahan dapat lagi 1 miliar lagi, kan gitu. Itu pasti kita akan begitu. Kenapa? Karena kita merasa diberi oleh orang itu, merasa dibantu oleh orang itu, sehingga kecintaan kita tumbuh. Bersyukur kita kepada orang itu tumbuh. Nah, kenapa kita tidak merasa begitu kepada Allah? Karena kita jarang untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak tumbuh dalam hati kita bahwa kita itu banyak diberi oleh Allah, melebihi orang yang tadi memberi 1 miliar, 2 miliar. Padahal nikmat Allah, kalau Allah bisa jantung, bisa nggak ada yang bocor, itu nikmat Allah, nggak bisa dihitung. Banyak tuh, di mana kalau di Jakarta tuh khusus jantung itu bukan Darmais ya, itu mah kanker ya, apa namanya ya. Nah, jadi rumah sakit ada yang udah menghabiskan ratusan juta, sampai 1 miliar ditungguin lagi, udah capek, tapi meninggal juga gitu karena jantungnya bocor. Harapan kita ya gitu. Atau masalah kanker gitu, berarti cuma jantung aja tuh, atau paru-paru saja itu. Berarti nikmat Allah dengan adanya paru-paru itu atau jantung itu melebihi miliaran itu. Atau siapa di antara kita yang mau dikasih nih dunia atau berapa miliar, tulis aja, catat gitu, berapa, tapi dicabut matanya dengan telinganya, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Dikasih nih, mau uang, tulis saja seinginnya berapa, nolnya mungkin nggak ada di kalkulator, itu udah nggak nyampe. Dikasihkan semua, katakan dunia dan seisinya dikasihkan, tapi cabut 2 aja katakanlah, penglihatannya dan pendengarannya. Apa tuh nikmatnya dunia dan seisinya itu dibandingkan dengan nikmatnya bisa melihat dan bisa mendengar? Dikasih bahasa isyarat, gak nyampe juga. Dibisikin, tidak dengar juga. Coba apa nikmatnya Pak? Gak bisa menikmati hidup. Oh, ini yang bagus, ini bisa. Oh, suaranya bagus, nggak bisa mendengar. Oh, berarti nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang telah berbuat baik kepada kita, tidak ada apa-apanya. Bahkan Allah menyebutkan wa in ta'uddu nikmatallahi la
tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat Allah, saking banyak-banyaknya nikmat Allah, saking kadang-kadang kita lupa bahwa itu adalah sebuah nikmat.